nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini, saat ini Ibu telah diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah online di channel YouTube SDK Nurul Islam. Sebelumnya Ibu sangat berterima kasih kepada para staf yang telah mengizinkan Ibu untuk bertausiah online di channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta para pengikutnya. Anak-anak Ibu yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah judul hikmah di balik musibah. Apa itu musibah? Apa itu ujian? Ujian merupakan salah satu sunnatullah, di mana manusia pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan hidup. Manusia akan diberikan cobaan hidup dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dimana ketika ujian itu datang, kita tidak bisa mengelaknya, tidak bisa menghindarinya. Salah satu cara yang harus kita laksanakan yaitu hanya sabar dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anak-anak Ibu yang solih dan solihah, di balik ujian-ujian tersebut pasti ada hikmah dan manfaat yang ada di dalam ujian tersebut. Ibu akan menyampaikan 3 hikmah di balik musibah. Yang pertama yaitu adalah untuk menguatkan karakter keimanan kita. Sebagai orang muslim, tentunya musibah itu bukan berarti ujian yang sesungguhnya, akan tetapi merupakan untuk membentuk karakter keimanan kita. Seberapa kuatkah iman kita menghadapi musibah tersebut? Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Jadi anak ibu yang solih dan solihah, ketika kita melihat bencana atau ujian pada saat ini, pastilah kita merasa sedih, pastilah kita merasa gelisah melihat ujian-ujian saat ini. Akan tetapi kita itu harus bersabar, karena ujian merupakan adalah salah satu tanda bahwasanya Allah itu sayang kepada kita. Yang kedua, hikmah yang kedua yaitu supaya Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Anak-anak Ibu yang solih dan solihah, dengan adanya musibah, dengan adanya ujian, tidak perlu bersedih yang berlebihan. Tinggal kita sabar saja, ikhlas saja menerima cobaan tersebut. Tidak perlu kita marah-marah kepada Allah, tidak perlu kita benci kepada Allah, karena pada sesungguhnya ujian dan cobaan itu merupakan untuk menghapus dosa-dosa kita dan untuk mengangkat derajat kita semua. Sebagaimana pada kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dulunya orang kaya. Dia punya istri, punya anak, pengikutnya banyak, hartanya banyak. Dia merupakan orang yang kaya raya. Tapi Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub. Kenapa? Padahal Nabi Ayub itu sangat rajin beribadah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Tapi kenapa Allah ingin menguji Nabi Ayub? Karena Allah ingin mengangkat derajat Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub ketika mendapatkan ujian tersebut, musibah tersebut, Nabi Ayub itu sabar. Nabi Ayub itu ridho dan ikhlas menghadapi ujian tersebut. Maka dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya menghadapi ujian tersebut, Allah mengembalikan kembali hartanya, anak-anaknya, serta pengikutnya. Kita bisa ambil pesan dari kisah Nabi Ayub tersebut, bahwasanya ketika kita mendapatkan ujian, kita harus sabar, harus ridho, karena ujian dan cobaan itu merupakan penggugur dosa dan untuk mengangkat derajat seseorang.
Hikmah yang ketiga yaitu adalah bahwasanya dengan adanya ujian atau cobaan, Allah itu sayang kepada kita. Tentunya sayangnya Allah itu berbeda dengan sayangnya manusia. Ketika Allah sayang kepada manusia, kepada umatnya, kepada hambanya, Allah itu tidak memberikan hadiah, akan tetapi Allah itu memberikan ujian atau musibah. Karena kenapa? Allah itu ingin tahu, ingin mengetahui siapa saja hamba-hambanya yang bersabar, yang ikhlas, yang ridho menghadapi ujian tersebut. Siapa saja yang hambanya ketika diberikan ujian, ibadahnya itu semakin rajin, tidak marah-marah kepada Allah. Karena sesungguhnya kasih sayang Allah itu besar kepada kita. Dia itu ingin tahu, dia itu ingin hamba-hambanya mendekatkan diri kepada dia dengan cara berdoa. Tentunya di musim ini, pada tahun kemarin dan sampai tahun sekarang, di Indonesia, di seluruh dunia sedang mengalami ujian, sedang diuji oleh Allah dengan salah satu virus, yaitu bernama virus corona. Nah, dengan adanya virus corona ini, Allah itu sebenarnya lagi sayang kepada kita, sedang cinta kepada kita, sedang ingin mengetahui sejauh mana kesabaran kita menghadapi virus corona ini. Oleh karena itu, anak-anakku, walaupun pada saat ini pandemi virus corona ini belum berakhir, kita itu harus bersabar, harus ikhlas menghadapi ujian ini. Dan ingat, ketika ada ujian yang menimpa saudara kita, tetangga kita, sikap kita yang pertama itu harus membantunya. Seperti sekarang sedang lagi banyak sekali bencana alam seperti banjir. Tugas kita yang tidak kena banjir memberikan bantuan atau memberikan doa supaya mereka itu selamat. Kalau bisa memberikan bantuan berupa apa? Berupa materi, bisa berupa uang atau berupa makanan. Dengan seperti itu akan terjalin kasih sayang. Mungkin begitu saja tausiah dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.